Hidrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Nah, contohnya itu adalah teratai. Jadi anak-anak, teratai itu tidak bisa hidup di daratan ya. Teratai hidupnya di air. Lalu bagaimana untuk adaptasinya? Yaitu cara adaptasi hidrofitnya adalah berdaun lebar dan tipis, serta memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk mempermudah penguapan. Jadi anak-anak, gambar yang di video itu adalah gambar bunga teratai ya. Selanjutnya yaitu adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Contohnya ialah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Gambar sebelah kiri adalah tumbuhan paku dan gambar sebelah kanan adalah tumbuhan lumut. Selanjutnya, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi fisiologi sulit untuk diamati karena adaptasi fisiologi menyangkut fungsi alat-alat tubuh yang umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Adaptasi fisiologi pada hewan contohnya, yaitu unta yang hidup di padang pasir memiliki bentuk tubuh yang mampu menyimpan air. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak, sehingga ia dapat bertahan lama tanpa minum air. Burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, yang memungkinkan burung hantu dapat melihat di malam hari. Leher pada burung hantu juga dapat berputar 3.600 untuk melihat ke belakang. Selain itu, burung hantu juga memiliki pupil yang sangat lebar, sehingga ia dapat melihat mangsa atau daerah-daerah di pinggirnya. Adaptasi pada tumbuhan. Bau yang khas dari bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk membantu dalam penyerbukan. Bunga dengan jenis ini dapat menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Di antaranya adalah bunga rafflesia, bunga bangkai, kantong semar, dan venus. Kantong semar dan venus tumbuh di rawa-rawa yang sedikit akan kandungan nitrogen, sehingga tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan insectivora, yakni di mana kantong semar dan venus mengeluarkan nektar untuk memancing serangga masuk. Kemudian setelah serangga berhasil masuk, maka kantong semar dan venus akan menangkapnya dan mengambil nitrogen dari serangga tersebut. Tumbuhan ini dinamakan tumbuhan karnivora, yakni tumbuhan yang memakan insekta. Baik anak-anak, bisa kalian lihat ya di video ini ada gambar-gambar adaptasi pada tumbuhan, yaitu ada gambar bunga bangkai, kemudian kantong semar, dan ada juga gambar bunga rafflesia. Nah, selanjutnya yaitu adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah kegiatan atau tingkah laku hewan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan untuk membantunya bertahan hidup. Adaptasi tingkah laku ini biasanya berupa hasil belajar, insting, naluri sejak lahir. Adaptasi tingkah laku pada hewan. Baik anak-anak, coba kita lihat ada gambar hewan apa saja ya. Ya, yaitu ada gambar hewan bunglon atau juga disebut dengan mimikri. Kemampuan mimikri adaptasi tingkah laku ini dimiliki oleh bunglon, yakni kemampuan untuk merubah warna kulitnya dengan warna lingkungannya, yang digunakan untuk melabui musuh. Kemampuan autotomi. Autotomi ini dimiliki oleh cicak. Autotomi adalah cara cicak untuk memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan untuk menghindari musuh. Nah, anak-anak, jadi cicak itu memutuskan ekornya ketika ada musuh. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi dari objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan ekolokasi dimiliki oleh kekelawar. Kekelawar memiliki ciri khusus yakni tidur di siang hari dengan posisi tubuh terbalik dan menggantung. Kekelawar tergolong dalam hewan nokturnal, yakni hewan yang beraktivitas pada malam hari dan tidur di siang hari. Cumi-cumi melindungi dirinya dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh tidak dapat melihatnya, sehingga ia dapat memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat, yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput,
Kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi tubuhnya. Nah, anak-anak, jadi bisa dilihat ya, itu adalah gambar siput yang memiliki cangkang. Ada hewan terenggiling dan luwing. Akan menggulungkan tubuhnya jika mendapatkan gangguan dari luar. Kulitnya berupa sisik yang keras. Saat menggulung, bagian perut yang lunak akan terlindungi suatu perisai yang keras. Selanjutnya ada hewan belalang. Belalang sembah yang biasanya hinggap di dedaunan untuk mencari makanan. Tubuh belalang sembah berwarna hijau, mirip dengan daun. Hal ini menyulitkan musuhnya untuk mengetahui belalang tersebut. Walang sangit merupakan hewan yang termasuk serangga. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat yang digunakan untuk mengusir musuhnya.